Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 15. Kematianku. Tak terasa hari sudah mendekati malam. Kaina saat ini tengah merenungkan keadaannya yang sekarang. Mungkin akan memperburuk keadaannya. Namun apalah daya dirinya jika sudah impiannya terkabulkan. Kecintaannya dengan Rafa lebih besar daripada rasa sakit dan kecewa atas perlakuan Rafa kepadanya. Meskipun Kaina setiap hari harus melihat foto yang terletak di dinding itu nantinya, tapi ia memilih untuk tidak memikirkan hal itu demi kesehatannya. Suka duka akan ia habiskan di dalam rumah itu, meskipun hal itu berat baginya. Tapi jika nanti ia sudah tidak tahan lagi, maka bersiaplah untuk kehilangannya. Kaina duduk, seraya memeluk kedua lututnya di ruangan yang gelap, di mana ruangan itu sebelumnya tempat ia dikurung oleh suaminya sendiri. Ia tidak tahu di mana kamarnya. Mengingat saat Rafa marah kepadanya, membuat Kaina tidak ingin membuat kesalahan sedikit pun, meskipun itu terbilang mustahil. Hidupku tidak lama lagi, gumam Kaina tersenyum lirih. Kaina melamun dengan tatapan kosong, namun lamunannya tak berselang lama, karena suara teriakan dari seseorang membuaikan lamunannya. Kaina, teriaknya yang terdengar dari ruangan tengah. Kaina yang tersadar segera berlari keluar menuju ruang tengah. Rasa nyeri yang ada di jantungnya tak membuat Kaina lemah. Ia harus kuat dan tetap tersenyum. Iya tuan, tanya Kaina dengan napas yang tak karuan. Apa kau menyesal menikah dengan saya? Rafa menatap Kaina dengan sinis dan menutupi kebodohan Kaina yang sangat mudah termakan rayuan itu. Tidak tuan, Kaina langsung bergelang dengan cepat, namun kepalanya masih tertunduk. Saya tidak mempercayai ucapan darimu itu, kata Rafa seraya terkekeh. Saya berbicara serius tuan. Saya tidak menyesal menikah dengan tuan, sahut Kaina lirih di sela-sela meremas bajunya kuat. Kamu itu sangat naif, Kaina. Mana ada wanita yang mau disiksa oleh suaminya, sindir Rafa. Sakit. Tidaklah, itu tidak membuat semangat Kaina patah. Apalagi saat mendengar kata terakhir dari Rafa yang menyambut dirinya sebagai suami Kaina. Meskipun kau bilang aku naif atau bodoh, aku tidak memperdulikan itu. Cacian atau makian yang akan kau persembahkan untukku nanti akan kuanggap sebagai angin lalu saja. Aku tidak akan dendam atau benci kepadamu. Tapi maaf jika nanti aku harus pergi. Bukannya aku pergi untuk mencari yang lain, namun aku akan pergi saat kematianku tiba. Maka saat itulah aku akan pergi untuk selamanya, gumam Kaina dalam hati. Rasa sakit yang ia hadapi saat ini tak sebanding dengan rasa sakit yang akan ia buat nantinya untuk semua. Tidak ada yang tahu penyakit apa yang saat ini gadis itu alami, hingga membuatnya kadang sedih, kadang bahagia. Sedih akan meninggalkan semua orang nantinya, dan bahagia karena bisa bersama dengan orang yang dicintai di saat-saat menuju kematiannya. Saya tidak merasa bahwa Tuhan menyiksa saya, ucap Kaina, seraya tersenyum menatap nanar wajah suami tercintanya. Ia tidak memikirkan hukuman apa yang akan ia dapatkan setelah ini. Yang terpenting, ia bisa menunjukkan senyum tulusnya kepada suaminya itu. Jangan senyum, bentak Rafa. Namun gadis itu seakan tuli. Ia masih saja tersenyum menatap Rafa. Mata Kaina mulai berkaca-kaca, namun senyumnya tak pernah pudar. Apa kau tuli? Mencengkeram dagu Kaina dengan kuat. Ya, aku tuli. Bahkan aku akan menganggap angin lalu jika kau menyiksaku nantinya, sahut Kaina tegas, seraya tersenyum dengan air mata yang menetes. Bodoh, kau wanita yang sangat kejam. Kau membunuh calon tunanganku, dan kau tidak merasa bersalah sedikit pun. Seraya menghempaskan tubuh Kaina, sehingga membuat Kaina tersungkur ke lantai. Deg, membunuh. Meskipun Kaina kejam, namun ia tidak akan membunuh seorang wanita.
Semasa ia menjadi seorang mafia, ia sama sekali tidak pernah membunuh seorang wanita. Jika itu ada, hanya anak buahnya sajalah yang membunuh. Hal itu juga pasti ada sebab. Apa Rapaku tahu, kalau aku seorang mafia, dia pasti semakin benci kepadaku, lirik Kaina. Aku tidak pernah membunuhnya. Kaina menutup sepasang telinganya dan tertunduk dengan kedua lutut yang menutup wajahnya yang sesigukan. Kau tidak perlu mengelak lagi, bodoh. Bahkan aku mempunyai bukti bahwa kau yang membunuh tunanganku, teriak Rafa seraya mengepalkan tangannya. Ya, foto yang ada di setiap dinding-dinding rumah itu adalah foto calon tunangan Rafa. Namun karena suatu insiden kecelakaan membuatnya kehilangan calon tunangannya untuk selamanya. Calon tunangan Rafa kecelakaan dan mobilnya masuk ke dalam sungai yang waktu itu arusnya sangat deras. Mobil tunangan Rafa rusak parah, tapi para tim SAR tidak menemukan jasadnya. Mereka semua hanya menemukan jaket yang dipakai oleh tunangan Rafa sebelumnya. Lalu kenapa Rafa malah membalaskan dendam kematian calon tunangannya kepada Kaina? Hal itu disebabkan karena mobil yang membuat kecelakaan adalah mobil milik keluarga William. Dan waktu itu satu bukti ditemukan yang mengarah kepada Kaina. Maka dari itu, Rafa ingin membalaskan dendam atas kematian calon tunangannya kepada Kaina. Kau tahu apa ini? Menunjukkan sebuah liontin love yang di dalamnya berisi foto Alma. Alma membulatkan matanya saat melihat liontin miliknya yang ada di tangan Rafa. Liontin itu sudah lama menghilang. Meskipun harganya mahal, namun Kaina tidak ingin terlalu mencarinya saat hilang waktu itu. Dan sekarang liontin itu ada di tangan Rafa. Ini salah paham, aku tidak membunuhnya. Elak Kaina bergeleng. Dasar wanita iblis. Rafa langsung menyeret tubuh Kaina menuju ruangan yang sebelumnya Kaina tepati. Dengan kasarnya, Rafa melemparkan tubuh Kaina ke dalam. Sebelum pria itu pergi, ia kembali berucap, "Renungkanlah perbuatan kejammu itu." Sindir Rafa seraya menutup pintu ruangan itu dan menguncinya. Tinggallah Kaina di dalamnya yang sudah menangis dengan kencangnya. Namun suara tangisan itu tidak akan terdengar keluar. "Aku tidak membunuhnya," pekik Kaina memukul dadanya dengan kuat. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.